Selamat malam teman-teman ngopi bareng. Kali ini kita kedatangan tamu Abang Culik dari Budut dan rumah ini di mana, Bang? Di Ciputat, Di Tangerang Ciputat, Selatan. ya. Kali ini kita ngobrol-ngobrol santai tentang apa aja. Silakan Bang Bondes dimulai. Ya, Bang Lik, sehat Lik. Sehat, alhamdulillah. Bang Culik ini dulu anak STM Negeri 1, angkatan 93. Rumah di Pondok Pinang. Rumah dia sih dulu jadi base camp anak-anak. Ya. Jadi kita kalau misalnya pulang sekolah pasti ke rumah Culik. Terus kadang-kadang rumah Toke juga ya. Oke. Jadi kalau ke rumah Culik itu kalau kita habis nyari duit pasti ke tempat Culik. Pembagian hasil dah. Bagian hasil tempat Culik. tapi kalau- Hasil apa ini? Sesuatu dah. ya, Pokoknya ada aja. tapi kalau mau ngerjain tugas lain lagi tempatnya di tempat Toke. Iya. Ya, jadi kalau dulu tuh gua kan paling pintar di kelasan gua nih. Jadi Iya, Bang. Beneran nggak nih? Ya. Air laut siapa yang ngasihinin? Iya. Hasil sendiri. jadi gua kalau tugas gambar itu gua pasti digambarin sama anak-anak. Itu kompaknya kelasan gua dulu. Kelasan gua tuh kompak. Gua nyeplak tuh gak bisa nyeplak, diceplakin, Culik. Cuman gua bagian konsumsi. Gua nyari rokok buat anak-anak, jadi makan. Waktu itu kan gua kaya, banyak duit, Letak gitu. kan. Iya. Lik, Nih, gua- Bang Culik, ini sekarang kegiatannya apa nih, Bang? Nah, kalau sekarang kegiatan saya di BNN. Bukan Badan Narkotika Nasional, bukan. Waduh. Bagian nagi-nagi. oh, debt collector gitu. Kolektor. Serem aja sini. Bahasanya kan lebih bagus lagi BNN, bagian nagi-nagi. Ya, intinya SK mobil, SK motor, terus urusan utang piutang, insya Allah kita bisa bantu. Dulu waktu lulus langsung nih, lulus sekolah langsung jadi BNN ya? Oh enggak, lulus dulu saya sempat di Bandung, ikut secaba angkatan darat ya, Bintara angkatan darat dulu di Bandung. Diterima? Enggak. Nggak diterima Oh, enggak. karena rembang patinya kurang, rembang patinya dulu kurang. Apaan itu? Untuk di Bintara dulu 10 juta zaman saya tuh, sekarang udah 100 juta. Gila ya. Ya itulah Terus abis yang itu selalu terjadi. gagal, tapi lu 94 masih jalan sama gue, Lik. 94 kalau ngebajak bis lu sama gue juga kan? Bajak bis sama itu. Itu udah baru lulus Lulus jadi 94 itu, 94. 94 ya, kita lulus 93 ya. Iya, 94 itu. 94 ya. Iya, yang Oh, lu iya. yang abis itu dicabut gitu kan. Mhm. Iya. Gitu. Yang sama Junet, almarhum Junet. Omar. Oh iya Iya, iya. almarhum Junet. Tragedi Lebak Bulus dulu tuh ada Waktu ceritanya. Pondok Labu. Hmm. Ini pas kerja di sekarang ini pernah nggak nagih teman sendiri gitu? Belum pernah sih, alhamdulillah belum pernah ketemu yang kenal. Tapi kebanyakan target saya kebanyakan keluar kota. Jadi SK mobil yang di Solo, Wonogiri, sampai pernah saya narik mobil dump truck di Jambi. Oh ya. 5 unit tuh, 5 unit dump truck di Jambi. Saya PT berarti. punya kantor ya, punya PT. Jadi saya terbang ke Jambi naik pesawat dari kantor, semuanya dibiayain. Akomodasi semua ditanggung sama kantor. Nah, terus sampai proses eksekusi 5 unit itu posisi mobil adanya di hutan. Karena di Jambi itu buat babat alas ya kalau boleh dibilang. Itu buat ngangkut-ngangkutin kayu, tanah merah semua. Nah, itu nggak bayar, macet. Akhirnya SK tugasnya turun ke saya berangkat ke Jambi. Berhasil itu. Berhasil alhamdulillah. Jadi yang bawa siapa di Trambil? Kita nyewa supir, masing-masing 5 orang tuh. Jadi mereka kita bayar per hari sampai di Jakarta. Berapa Nyebrang jam, Dik? laut naik ferry. Berapa jam tuh udah? Perjalanan kurang lebih 5 hari lah baru nyampe Gila ya. dari Jambi. Karena kan bawa kendaraan. Dulu lu pas jadi BNN itu anak Budut siapa aja Lik, yang ikut? Dulu yang waktu masuk tim saya tuh Andi Ibrahim tuh Bogel panggilannya. Bogel Anak sesuatu. basis 40. Ya, Nama aslinya Andi Ibrahim. dipanggilnya Ibra. Dipanggilnya Bogel. Cus Oh. 40. Beda sama Bang Bogel ini. Bogel. Oh, itu Andi Ibrahim. Andi Ibrahim namanya. Keren, namanya keren. Karena dia dulu anggota saya, jadi saya tahu. Bang Andi lagi ngapain, Bang Andi? Gel, ada Culik Lik, Gel. Nah, terus Rustam itu abangnya Tommy ya. Tommy 63.
Tommy Priok. Nah itu abangnya Rustam ikut tim saya juga dulu. Itu di recovery, di leasing waktu itu masih di leasing ya. Jadi Andi, Rustam itu masuk tim saya. Iya bagian lagi. Tahun berapa itu? Dari mana? 2010-an kalau nggak salah, sekitar 2010. Oh, udah ke sini dong. 2010 dah dulu. Lu ada pengalaman lucu apa Lik, pas lagi gitu sama Bogel tuh? Nah itu yang saya nggak bisa hilang nih, maksudnya nggak bisa dilupain. Emang dasarnya anak budut ya kan, walaupun udah punya tugas khusus yang jelas, ada SK-nya jelas, surat tugasnya jelas. Ya tapi pada prakteknya begitu di lapangan, pola lamanya budut masih ke bawah. Artinya kita tugasnya narik motor, kenapa mesti meletak dompet orang sama jam orang gitu. Kayak Bogel saksi hidupnya tuh. Bogel kalau denger pasti ketawa dia karena dia inget. Jadi waktu itu kita mau narik motor posisi di Gade. Akhirnya kita bikin skenario, kita mau tebus. Saya udah siapin duit, walaupun duit setoran ya, duit angsuran saya bawa buat nebus. Nah begitu sampai di lokasi, kita menyarankan mana motornya? Ini Pak ada motornya, nih duitnya. Nah begitu pas orang itu udah bawa motor, udah ketemu sama saya, belum sampai kita serahin itu duit, motor udah dipegang sama saya. Saya bilang ini motornya. Nah kemudian tim langsung masuk, soal penggerebekan. Jangan lari, saya tembak kamu. Padahal saya yang bawa pistol ya kan. Bogel lari, bukannya ngambil motor, malah dia ngambil dompet konsumen itu. Dompet sama jamnya dijamret. Aduh, gue bilang masih kayak zaman sekolah dulu. Badung Bogel ya? Badung sih enggak, cuma kurang didengar aja, kalau dikasih tahu kurang didengar. Lucu. Ya itulah yang terjadi. Nah, Rustam pun begitu sama. Kita datang ke rumah konsumen, posisi motor di Gade. Sama Rustam dijemput itu orang, dibawa. Monyet, mana motor gua? Setan lu. Kan polanya harus pakai etika kita kan. Namanya kita orang leasing, orang bank. Datang ya harusnya salam dulu. Assalamualaikum ya kan. Pak, motor ada di mana? Ini enggak main jenggut aja, orang lagi tidur diseret-seret. Tidur di depan rumah tuh, di teras rumah depan. Lagi tiduran udah main datang. Bang, mana motor gua? Dari Star Finance nih. Langsung main bawa, orang dijemput diseret-seret, monyet tuh dinaikin motor. Itulah. Ya, tapi termasuk artinya gini. Kalau menurut saya ya mental budut itu mau dari zaman sekolah sampai zaman kita kerja sampai tua sekarang pun namanya mental tetap nggak berkurang sedikit pun, walaupun usia kita bertambah kan. Artinya kalau bertambahnya usia berarti kan berkurang. Tapi dapat motornya. Motor dapat. Ya, salutnya begitu. Jadi mentalnya anak-anak budut tuh kalau menurut saya nggak perlu diragukan lagi dimanapun. Kita nggak pernah, wah daerah mana nih, nggak pernah, nggak ada urusan budut ya kan. Tapi nggak jual nama budut kan? Ya enggak, kan dalam hal ini konteksnya kan kita bawa nama perusahaan gitu loh. Artinya mental mereka tuh ya kita nggak ragu. Artinya kalau buat teman-teman nih anak-anak yang istilahnya lulusan Budi Utomo itu, kalau menurut saya sih sampai saat ini dimanapun kapanpun mereka tetap, walaupun usia udah semakin bertambah, semakin tua, tapi kalau mental atau jiwanya itu tetap. Satu, jiwa solidaritas, yang kedua mental, kan semuanya mental. Saya narik narik dump truck ke Jambi itu kalau mentalnya setengah-setengah kan nggak mungkin. Saya masuk wilayah orang yang saya nggak tahu. Cuma memang kalau untuk jalur komando kita udah punya, artinya saya koordinasi ke Polres. Saya butuh pengawalan sama orang Polres. Saya bilang nanti kalau saya butuh saya kontak. Nggak ada pernah terjadi perlawanan atau gimana gitu? Pernah terjadi. Saya narik motor di daerah Kronjo, saya dikunciin di dalam rumah. Hitung-hitungannya kan mati nggak nih? Dia atau kita yang mati? Ya kan gitu. Karena di dalam rumah saya dikunciin. Jadi kita berdua dong di dalam rumah. Itu nomor Ya siapa? kan? Yang punya rumah? Itu yang ngunciin saya itu punya rumah. Dia Jadi di luar mana? pertama saya datang ketemu istrinya saya maki-maki kan. Dari kemarin saya ketemu ibu mulu, percuma, nggak bakal ada endingnya, nggak bakal ada hasilnya. Maksud saya temuin suaminya ke saya, jangan suami bisa berbuat tapi cuma ngumpet, nggak berani bertanggung jawab. Akhirnya begitu besoknya mereka atur strateginya, istrinya yang telepon saya datang. Begitu saya masuk ke dalam rumah, saya ternyata dikunci. Di dalam ada suaminya, dikunci dari luar.
perhitungan saya kan, wah gua atau lu nih yang mati, kan kasarnya begitu. Nah ternyata enggak, dia bicara baik-baik, cuma dia nggak terima istrinya saya maki-maki kemarin. Ya intinya diselesaikan. Nah, cuma kan berarti dalam hal ini terus digaris bawahi, berarti kan mental, kembali lagi mental. Mungkin kalau mental bukan anak budut, dikunciin begitu mungkin udah nangis di dalam rumah, ya kan? Tapi kita mental, wah tos-tosan nih, gua atau lu yang lewat, kan kasarnya gitu. Tapi ternyata enggak, endingnya nggak begitu. Justru dia ngomelin saya, dia nggak terima kalau istrinya dimaki-maki, tapi ujung-ujungnya minta maaf dan diberesin. Selesai. Berarti kan artinya apa yang saya bilang di sini? Kembali lagi mental. Yang pertama tuh mental. Dimanapun kondisi apapun, kalau mental kita memang jiwanya jiwa budut, nggak ada urusan. Apalagi jalur yang benar. Jalur yang salah aja waktu sekolah kita masih berani, apalagi jalur yang benar kan? Iya. Bener nggak? Iya. Tolong Itu aja sih. legend. Itu aja sebenarnya. Kayaknya kita kapan-kapan kumpulin nih rekan-rekan bareng-bareng Benar. dulu dia ini. Iya. Dulu nih. Bogel segala pasti ketahuan. Iya. Bogel Tommy ya. Tommy. Enggak, lu dulu masuk guru tuh kenapa, Lik? Awal ceritanya gitu. Nah, dulu saya dari SMP 87 ya, SMP 87 Pondok Pinang. Jadi dulu kan nggak ada yang namanya, dulu jalurnya masih bebas, nggak ada jalur apa rayon tuh nggak ada. Kita masih bebas. Bebas pokoknya masih wilayah DKI bisa, mau Jakarta Pusat, Selatan, Utara, kita masih buka. Karena apa? SMP saya tuh SMP 87 yang adanya di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tapi saya bisa milih SMK Negeri 1. Dan saya nggak tahu SMK Negeri 1 itu yang dimaksud atau yang disebut budut. Saya tahunya SMK Negeri. Nah, begitu masuk, kita ada namanya seminggu itu penataran P4. Oh, iya, Penataran P4. Dulu ada penataran P4, seminggu lah waktunya. Dari Senin ketemu Sabtu kan. Nah, itu begitu setiap hari kita pulang, kok kita selalu dikumpulin nih di lapangan banteng sama kakak kelas, sama senior-senior kita, termasuk sama alumni dulu, alumni juga ngikut. Nah, lu ditanya, lu pulang kemana? Ke Mestik bang. Oh, ngumpul di sini. Lu pulang kemana? Pasar Minggu bang. Lu ngumpul sini. Ternyata itu kita dibagi basis namanya. Kita nggak tahu. Jalur bis. Kayak gua di Bakulus juga gitu dulu. Kalau di Iya. Bakulus tuh gua ada Ateng, dia, di Akbar ya. Di Akbar, terus siapa lagi ya? Ada GM, Bagol tuh veteran. Jadi gue ditanya, rumah lu di mana? Jadi ada bang. Lu berarti lewat Bakulus dong. Ya udah lu ikut sama gua. Akhirnya kita kumpul di Pasar Baru tuh. Kalau misalnya Mestik juga di Pasar Baru juga, cuma di seberang. Kalau gua di Es Tebu, dekat apa? Dekat Ucok Iya. tuh. Situ gua ngumpulnya gitu. Berarti dari awal itu memang udah tahu, oh saya basis ini. Dari Udah. kelas 1 ya. Dari kelas Iya. tuh. Jadi pas Kalau dari dibentuk penataran, gitu. dari Iya. penataran itu kita memang udah dibuat seperti itu. Artinya kita udah dibuat perbasis sama senior atau sama alumni ya. Jadi memang udah dibentuk itu. Nah, terus yang kedua, pada saat naik bis itu kan namanya kita baru, kan lugu. Pasti diminta nama kondektur, kita bayar. Kita bayar bukannya di alam sama senior, malah kita digampar sama senior. Plakin sama Digampar. Apa lu bayar? Anak budut nggak ada yang bayar. Coba. Punya Ya kan negara nih. sadis. Kan sadis, wah ini apa lagi nih kan? Ini pendidikan apa lagi nih kan? Udah begitu kita nggak boleh bayar. Tapi kondekturnya pun nggak berani minta. Gitu. Jadi artinya dalam setiap hari itu kita pulang selalu gratis. Nggak boleh Pulang bayar. Pulang pergi selalu gratis. Kalau kan numpak nebeng, gocap 2. Yang jelas kalau anak budut itu kondekturnya nggak berani minta aja. Kalau kita bayar, kita yang digampar sama senior kita. Kan lucu jadi itu kan dari pendidikan, wah ini udah semi militer saya bilang nih. Kalau bineka. Nah, terus setelah berjalannya waktu kan akhirnya kita tahu nih, oh ini musuhnya nih. Oh ini musuh kita, ini musuh kita. Sepanjang perjalanan kita ke pulang ke rumah itu kita dikasih tahu ini musuh kita, ini musuh kita. Nah, karena kita memang, kalau saya emang jiwanya dari zaman kecil pun memang mental saya mental berani gitu loh. Artinya mau siapapun kalau posisi kita benar saya lawan gitu kan. Nah,
dalam hal ini konteksnya waktu kita sekolah juga saya begitu dari kelas 1. Saya paling diciriin sama kelas 2, kelas 3. Saya pernah mau diadu sama Reges almarhum. Iya. Pernah mau diadu sama anak kelas 3. Karena dilihat Kelas 2 Ya, saya- dia veteran dia. iya, dia Dia veteran. veteran. Harusnya gua kelas 1 dia kelas 3. Dia harusnya kelas 3. Tapi dia kelas 2 veteran. Almarhum. Udah meninggal tuh, Lik. Udah meninggal ya, Iya. karena banyak minum. Iya. Nah itu saya mau diadu, karena dilihat apa? Karena mungkin karena dia lihat saya berani gitu kan. Saya bilang nggak ada masalah, yang penting saya berani bang. 181 saya bilang gitu kan. Nah dari situ awalnya istilahnya kenapa saya berpikir wah ini kalau begini caranya sekolah begini, lingkungan begini, cuma modal nekat atau modal berani, ini bisa mati konyol saya. Iya. Nah buktinya ada beberapa nih ini Dari waktu kan? saya belum Ini mana anak kapal ya? iya ini waktu saya belum belajar ilmu kebal lah asalnya. Jadi Ini jadi culik ini sempat belajar gitu. Jadi waktu kelas 1 itu dia pernah kapal. Dia salah jalur nih dia nih. Jadi ya, dia nggak tahu kalau benar blok M itu kapal. Dia nongkrong pada kapal. Digebukin lah gitu kan. gulung. Digulung tuh, tancap sini nih, tancap. Emang nih Ini kelas 1 jahitan nih. kelas 1 masih lu habis masih udah pakai Ini codet ini. udah pakai celana panjang apa SMP tuh? Kan Zaman itu. waktu itu kan kalau pas penataran kan kita pakai celana SMP tuh. Iya. Tapi kan pulangnya kita pakai celana panjang Iya. di double. Jadi Pulangnya. gilanya itu dia pas kena sama anak kapal, soalnya udah brutal, Ah, berani. agensi Saya brutali. berpikir, nah kebetulan ada keluarga dari keluarga saya yang di Serang di Banten. Nah, dia lagi main ke Jakarta, ketemu nih ngobrol cerita saya. Wah kalau gitu lu harus diisi dulu, lu harus Jalurnya nih. harus pulang dulu ikut, nanti gua unjukin semua. Nah dari situ, wah ini harus artinya begini. Kita sekolah di Budi Utomo itu jangan cuma modal berani sama nekat. Gue bisa mati konyol nih. Buktinya apa ya ini? Ya kan? Tidak main ini ya? Ini Sama ini Tipu ya? codetannya. Nah dari situlah, oh ya udah gue harus belajar. Ya alhamdulillah. Gitu. Begitu selesai kanuragan dari sono, kita belajar Brutal. kanuragan dari sono ya. Balik menteles. Iya. Terus Ya, terang sih, alhamdulillah. gua kalau pulang kan terus kelas begini. Kalau pulang gua kalau ada culik gua rese. Jadi dari kelas 1 sama dia terus. Iya. Sekelas? Iya sekelas. Gak pernah pisah kelas gitu. Nggak pernah. Dari kelas 1 sekelas. Karena gini, kalau di Budut itu tergantung nem ya, Ul. Jadi nem yang paling tinggi itu otomotif. Terus habis Iya, itu listrik ya. Habis listrik, terus mesin. Nah terakhir itu bangunan. Nah bangunan itu juga sebenarnya dulu selain per wilayah dihitung tuh nem yang jelek-jelek atau apa. Itu gua di B4 gitu. Selatan itu B4 ya, gua jadi bangunan yang terakhir kan bangunan itu ada 4 kelas tuh. Ada 4 B4 kan. Iya, B1, B2, B3, B2, B4 oh, gitu. kelas, ya. Ya, yang paling pintar B4 lah gitu. Iya. Gitu. Nomor paling buncit ya kan B4. Kalau udah B4 itu sampai kelas 3 juga jurusannya iya. bangunan itu terus. Iya B4 Kecuali dia pintar. Jadi ya, B1 B2 tetap jadi kelas 1 B4 ya sampai kelas 3-nya B4. cuman kalau gua sama dia banyak historinya itu pas praktek sebenarnya sih. Pas Iya. praktek. Jadi gua kalau praktek itu pasti gua basis mistik. Betul. Karena kelasan gua tuh mau mulai di mistik naik 38 nanti. Jadi kan Iya. naik 38 kalau malu gitu. Nah, temunya tuh Belter. Belter sih musuhnya yang Bariwan ya paling ya. Bariwan. Yang benar sama 12 RM dulu kan sempat ribut juga tuh. 12 RM CS lah gitu. Waktu di itu kan dibelain sama 12 RM. Iya. Gitu. Gitu. Oke, begitu kita ngobrol-ngobrolnya karena waktu juga sudah malam. Kita Ya. besok sambung dengan rekan-rekannya Yang beliau. Kita kumpulin biar asik. Ngobrol Ngobrol lebih juga. enak. Betul. Ada Bang Bundes yang mau disampaikan? Ya, sekarang udah zamannya stop tawuran pelajar. Iya. Jadi Iya. hal-hal yang dulu itu sebenarnya buat menceritakan yang diulang. Kalau dulu mungkin apa ya, kita itu sekolah itu ya kalau nggak kena ya dikenain, kalau nggak dibantai dibantai, kalau nggak dibantai nggak bantai, udah itu doang yang pilihannya. Itu cerita-cerita belum masa lalu. Jadi untuk rekan-rekan sekarang ya diambil yang baiknya aja, yang jeleknya jangan. Betul. Ada satu lagi pesan dari saya. Sekarang
nggak perlu kita buat satu keributan atau buat satu pamor lah ya, artinya yang terpenting adalah gimana caranya kita bisa banyak uang, karena kalau kondisi sekarang uang itu adalah segala-galanya ya. Jadi pesan saya itu ya, banyakin cari uang, bukan banyakin cari musuh. Saudara lebih penting. Betul. Ya, itu aja. Tapi salut, saya ngelihat dari rekan-rekan teman-teman Butut ini solidaritasnya luar biasa. Itu yang perlu diacungi jempol. Dimanapun mereka berada, kalau sesama ketemu alumni itu selalu Sampai teman gua aja kenal juga sama anak Budut. Mau bogel sama jinjing sama Iya. kenal gitu Paul. Orang-orang kan nanya, Paul tuh anak Budut bukan? Simpatisan gitu. Oke. Selamat malam. Siap. Salam ngopi bareng.